Kesempatan kedua. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 331-335 pelanggaran. Sponsor telah menetapkan tempatnya di Hotel Bintang 5 dekat Taman Film. Sebelum jamuan makan, Sania Dingelly memilih gaun hitam lengan panjang dengan jaket perak pendek. Kombinasi warna hitam dan perak terkesan sederhana namun mewah. Sesampainya di hotel, ada 3 sponsor. Sania Dingelly pernah melihat salah satunya sebelumnya, sepertinya itu adalah Wangxi. Wangxi berusia sekitar 40 tahun ini. Tingginya sekitar 1,7 meter, sedikit gemuk, dan memiliki perut buncit. Wajahnya yang keriput berminyak, dan matanya yang kecil menunjukkan kelicikan dan tipu muslihat. Nona Ding, silakan lewat sini. Sungguh mengejutkan bahwa Nona Ding bisa datang ke jamuan makan. Oh, aku lupa memperkenalkan diri. Saya Wangxi, dan ini Bos Li. Keduanya masuk ke hotel sambil berbicara. Sania Dingelly tersenyum sopan. Dia hendak mengatakan beberapa patah kata kepada Wangxi ketika dia menyadari bahwa Wangxi sangat dekat dengannya. Dia bahkan bisa mencium aroma parfum pria itu dan sedikit aroma tembakau. Mata Sania Dingelly menjadi dingin. Dia mundur 2 langkah tanpa suara, mencoba menjauhkan dirinya dari Wangxi. Namun, dia tidak menyangka Wangxi akan menempel padanya lagi. Nona Ding, orang tuaku menyukai gadis kota kecil. Mereka bilang jika aku mendapat kesempatan untuk bertemu denganmu, aku harus mendapatkan tanda tanganmu, kata Wangxi sambil tersenyum. Ketika mereka sampai di lift, orang-orang di dalam lift keluar satu demi satu. Wangxi mengulurkan tangannya seolah ingin meletakkan tangannya di pinggang Sania Dingelly, tampak sopan untuk melindunginya agar tidak dipukul oleh orang lain. Mengikuti di belakang Sania Dingelly, Zara Xavier juga merasakan ada yang tidak beres. Sebelum Wangxi dapat meletakkan tangannya di pinggang Sania Dingelly, dia menarik Sania Dingelly ke belakangnya dan menatap Wangxi seperti singa betina yang marah. Tuan Wang, tolong jaga kata-katamu. Bicaralah kapan saja kamu mau, tapi jangan gerakkan tanganmu. Wangxi tertawa canggung. Di belakangnya, Presiden Li juga buru-buru menegur Wangxi, Direktur Wang, jangan menakuti Nona Ding. Presiden Li mengambil inisiatif untuk berdiri di antara Wangxi dan Sania Dingelly, memisahkan mereka. Ketika lift tiba, dia berkata kepada Sania Dingelly dengan sopan, Nona Ding, tolong. Sania Dingelly mengerutkan alisnya. Saat ini, dia tidak ingin naik lift ini lagi. Mata Wangxi yang terpaku padanya membuatnya merasa jijik. Ekspresi Zara Xavier juga mengerikan. Dia memandang mereka bertiga dengan dingin dan berkata, apakah ini sikapmu ketika berbicara tentang kerja sama? Saya minta maaf jika itu sikap Anda, tapi kami tidak ingin bicara lagi. Mendengar ini, Presiden Li langsung menjadi cemas. Dia memelototi Wangxi dan berkata kepada Sania Dingelly dengan tulus, Nona Ding, saya minta maaf. Direktur Wang biasanya ceroboh dan tidak sengaja menyinggung perasaan Anda. Saya minta maaf atas namanya. Aku akan segera melepaskannya jika kamu tidak ingin melihatnya. Kami ingin berbicara tentang kerja sama dengan Anda. Kami telah mengatur adegan terbaik untuk Anda dalam iklan tersebut. Adapun harga kerjasamanya, tidak akan mengecewakan Anda. Sikap Presiden Li masih bisa diterima. Zara Xavier melirik Wangxi. Kalau begitu tolong minta Direktur Wang untuk menjaga jarak dari Sunshine kita. Jika dia melakukan sesuatu yang berlebihan, kami akan segera pergi. Karena Sania Dingelly sudah datang ke hotel, itu sama saja dengan berselisih dengan sponsor jika dia berbalik dan pergi. Zara Xavier juga sangat jelas bahwa apapun yang terjadi, dia harus menyelesaikan makan hari ini sebelum pergi. Ketika Wangxi mendengar kata-kata Zara Xavier, ekspresinya berubah menjadi jelek. Melihat Sania Dingelly dan Zara Xavier tidak berniat mundur, dia ragu-ragu selama 2 detik, mengertakkan gigi, dan mundur beberapa langkah, menjaga jarak dari Sania Dingelly. Sania Dingelly dengan dingin menatap Wangxi, dan kelompok itu akhirnya masuk ke dalam lift. AC di hotel menyala, dan agak panas saat mereka masuk. Sudah ada lebih dari selusin hidangan di atas meja. Sania Dingelly meletakkan tas tangannya di atas meja, merapikan pakaiannya, dan perlahan duduk. Nona Ding, kami tidak tahu apa selera Anda. Ini adalah hidangan khas hotel. Rasanya pasti enak. Cobalah dulu. Presiden Li berkata dengan antusias. Sania Dingelly tersenyum sopan. Aku tidak akan makan malam. Presiden Li, kalian bisa makan malam. Presiden Li tercengang. Bagaimana itu bisa terjadi? Semua hidangan ini dipesan khusus untuk Anda, Nona Ding. Apakah Nona Ding masih menyimpan dendam atas masalah Direktur Wang? Bagaimana dengan ini? Mari kita minum, dan masalah ini akan selesai. Saat kita mencapai kesepakatan, saya akan meminta Direktur Wang membawakan hadiah untuk meminta maaf kepada Nona Ding secara pribadi. Apakah itu tidak apa-apa?
Saat dia berbicara, pria yang duduk di sebelah Presiden Lee mengisi gelas di depan Sania Dingli. Sanshen, kami tidak tahu cara minum. Tuan Lee, bukankah Anda mempersulitnya? Zara Xavier mengerutkan kening dan berkata dengan ketidakpuasan. Zara Xavier juga tahu bahwa Sania Dingli tidak memakan makanan di atas meja karena dia waspada terhadap orang-orang ini. Bab 332. Kejadian tak terduga. Haruskah saya memesan segelas jus untuk Nona Ding? Wang Xi, yang terdiam selama ini, memandang Sania Dingli dan berkata, mohon maafkan saya, Nona Ding. Aku terlalu ofensif tadi. Sania Dingli mengabaikan Wang Xi. Zara Xavier meninggikan suaranya dan berkata, tidak apa-apa, Sanshen kita bukanlah orang yang picik, dan dia tidak memikirkan masalah Direktur Wang. Hanya saja semua selebriti wanita perlu menjaga bentuk tubuhnya, dan sudah menjadi kebiasaan Sanshen kita untuk melewatkan makan malam, jadi tolong jangan memaksanya. Kalian silakan makan, kita akan membicarakan kerja sama sambil makan. Wang Xi menatap Zara Xavier dengan murung, tangannya mengepal di bawah meja. Mengapa manajer Sania Dingli begitu menyebalkan? Wang Xi memaksakan senyum di wajahnya. Tidak apa-apa asalkan Nona Ding tidak menyalahkanku. Izinkan saya minum dulu untuk meminta maaf kepada Nona Ding. Setelah itu, Wang Xi meminum segelas penuh anggur putih. Direktur Wang berterus terang. Kalau begitu mari kita lupakan apa yang baru saja terjadi. Presiden Lee berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia melihat ke arah Sania Dingli dan berbicara tentang kesepakatan dukungan. Seperti ini, Bos Lee, Sania Dingli berkata tanpa tergesa-gesa, sebelumnya, sebuah dukungan minuman datang kepada saya, dan saya sedang mendiskusikan kerja sama dengan pihak lain. Jika saya menerima dukungan Anda, saya khawatir akan terjadi konflik, jadi. Kata-kata Sania Dingli tidak salah. Sebelum berpartisipasi dalam variety show, sebuah merek susu mengundangnya menjadi juru bicara mereka. Sania Dingli awalnya berencana pergi ke pabrik pembuatan merek ini untuk memeriksanya sebelum memutuskan apakah dia ingin menerima dukungan ini. Bagaimanapun, itu adalah dukungan makanan, dan itu akan menjadi masalah serius jika terjadi kesalahan. Dia masih harus berhati-hati. Matahari Keemasan juga memiliki industri susu, dan kedua merek tersebut merupakan pesaing. Seorang selebriti tidak dapat mendukung dua merek yang bersaing, jadi alasan penolakan Sania Dingli masuk akal. Presiden Lee dan Wang Xi saling berpandangan, lalu Presiden Lee menunjukkan ekspresi kecewa dan berkata dengan menyesal, sepertinya kita masih selangkah terlambat. Saya juga sangat menyesal, tapi saya sangat tersentuh dengan ketulusan Anda datang kepada saya, jadi saya di sini untuk menjelaskan masalah ini secara pribadi. Saya harap Anda dapat memahami kesulitan saya. Kata Sania Dingli. Tuan Lee mengangguk. Tentu saja saya mengerti, Nona Ding. Kamu terlalu sopan, dan aku bahkan menyusahkanmu untuk melakukan perjalanan ke sini. Kami mungkin menunggu kesempatan untuk bekerja dengan Nona Ding. Tidak apa-apa, bahkan jika kita tidak bisa bekerja sama, kita bisa menganggap makanan ini sebagai teman. Ayo makan dulu. Cara Sania Dingli dalam melakukan sesuatu dan sikapnya sempurna. Presiden Lee tidak dapat menemukan satu kekurangan pun, dan dia bahkan tidak dapat memikirkan alasan untuk menekan Sania Dingli. Makannya cepat selesai. Sania Dingli berdiri perlahan dan mengambil tas tangannya. Terima kasih atas keramah tamahan Anda yang hangat. Aku akan pergi dulu. Saya berharap akan ada lebih banyak peluang untuk bekerja dengan Golden Sun. Nona Ding, aku akan mengantarmu. Sania Dingli baru saja berjalan ke pintu ketika dia mencium bau alkohol. Dia menoleh dan melihat Wang Xi sudah mendekatinya. Wang Xi telah minum banyak anggur, dan pipinya memerah, tampak sedikit mabuk. Di bawah pengaruh alkohol, Wang Xi menjadi semakin tidak terkendali. Matanya terus menatap dada Sania Dingli, dan ekspresinya sangat menyedihkan. Zara Xavier sangat marah. Melihat Wang Xi hendak menarik tangan Sania Dingli, dia segera mendorong Wang Xi menjauh. Apa yang sedang kamu lakukan? Pelacur bau, pergilah. Wang Xi sudah lama menganggap Zara Xavier merusak pemandangan. Dia meraih lengan Zara Xavier dan melemparkannya ke tanah. Kemudian, dia menoleh dan menarik lengan Sania Dingli, tidak membiarkannya pergi. Sania Dingli tahu ini akan merepotkan. Dia menoleh ke arah Presiden Lee dan pria lainnya, hanya untuk menemukan bahwa kedua pria itu tidak berniat menghentikan Wang Xi. Melihat Sania Dingli sedang menatapnya, Tuan Lee tersenyum polos. Nona Ding, Tuan Wang ingin mengirim Anda pergi. Tolong beri dia kesempatan ini. Zara Xavier memandang Tuan Lee dengan tidak percaya. Dia mengira Presiden Lee adalah orang yang berakal sehat, tetapi dia tidak menyangka bahwa pria ini selama ini hanya berpura-pura. Zara Xavier bangkit dari tanah dan bersiap melawan Wang Xi. Selama dia masih bisa bernapas, dia tidak akan pernah membiarkan Wang Xi membawa pergi Sania Dingli. Saat Zara Xavier hendak bergegas maju, Sania Dingli menghentikannya sambil melihat.
Sania Dingeli perlahan-lahan menghentikan perjuangannya dan menoleh ke Wangxi. Lepaskan, kamu menyakitiku. Meskipun Sania Dingeli hanya merias wajahnya tipis-tipis malam ini, dia tetap cantik. Wangxi merasa seolah-olah tubuhnya akan melayang ke langit ketika dia menatapnya. Melihat Sania Dingeli telah berhenti meronta, dia mengira Sania Dingeli akan menyerah. Dia sangat gembira dan segera melepaskan pergelangan tangan Sania Dingeli, namun matanya masih tertuju pada Sania Dingeli untuk mencegahnya melarikan diri. Bab 333. Panggilan telepon. Katakan padaku, berapa biaya yang kamu kenakan untuk satu malam? Sebutkan harga Anda. Wangxi berkata dengan nada berwibawa. Sania Dingeli mengerutkan alisnya. Beberapa tebakan terlintas di benaknya. Dia bertanya ragu-ragu, apa yang orang lain katakan padamu? Benar saja, Wangxi yang sedikit mabuk merenung selama 2 detik. Dia bilang kamu tidak mahal dan bisa dibeli dengan beberapa juta. Sanshan, jangan khawatir, aku menyukaimu. Jika kamu bersedia bersamaku, aku tidak akan menganiaya kamu. Sania Dingeli menekan amarah dan kecurigaan di dalam hatinya dan berkata dengan tenang, apakah kamu tidak takut istrimu mengetahuinya? Sania Dingeli sudah lama menyadari bahwa Wangxi mengenakan cincin berlian di jari manisnya. Wangxi meletakkan tangannya di belakang punggung dengan canggung. Ahem, kenapa aku harus takut padanya? Sanshan, aku menyukaimu selama bertahun-tahun. Sejak saya mengetahui Anda ada di acara ini, saya secara khusus meminta perusahaan untuk memindahkan saya. Kamu tidak tahu, tapi aku harus melihat fotomu setiap malam sebelum aku bisa tertidur. Wangxi mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya pada Sania Dingeli. Wallpaper ponselnya adalah poster Sania Dingeli. Sania Dingeli hendak muntah karena kasih sayang Wangxi. Melihat Sania Dingeli tidak berkata apa-apa, Wangxi mengeluarkan sebuah kotak dari sakunya. Ini sedikit tanda apresiasiku untuk membuktikan aku serius padamu. Jika kamu bersedia bersamaku, aku akan membelikanmu apapun yang kamu suka di masa depan. Wangxi memasukkan kotak itu ke tangan Sania Dingeli. Sania Dingeli tidak tertarik dengan apa yang ada di dalam kotak itu dan melemparkan kotak itu ke arahnya. Hentikan omong kosong itu. Bukankah kamu bilang kamu akan memberikannya padaku? Masih belum pergi. Setelah mendengar kata-kata Sania Dingeli, mata Wangxi dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengira Sania Dingeli telah setuju untuk mengikutinya. Orang itu tidak berbohong padanya. Selama dia membayar, dia bisa tidur dengan selebriti wanita manapun di industri hiburan. Melihat Sania Dingeli dan Wangxi meninggalkan kamar pribadi, Bos Li menatap pria lain. Pria lainnya bertanya dengan bingung, semudah itu. Bos Li juga sedikit terkejut. Lagi pula, dia tidak menganggap Sania Dingeli adalah tipe wanita yang tertarik pada uang. Selebriti wanita ini cerdas dan waspada. Dia bukan tipe orang yang mudah dibodohi. Siapa peduli? Selama kita menyelesaikan misi kita, tidak apa-apa. Apakah kamu mendapatkan fotonya? Bos Li bertanya. Ya, aku mengerti. Pria itu mengeluarkan ponselnya dan mengirim email berisi 2 foto yang diambil di lobi hotel. Foto. Apa gambar? Zara Xavier merasakan penglihatannya menjadi gelap dan merasakan firasat buruk. Apa yang harus kita lakukan terhadap wanita ini? Pria itu memandang Zara Xavier dengan tatapan berbahaya. Sania Dingeli mengikuti Wangxi ke sebuah suite di puncak hotel. Begitu mereka masuk, Wangxi tidak sabar untuk memeluk Sania Dingeli. Sania Dingeli mendorong Wangxi, yang berbau alkohol, menjauh dan berkata dengan nada meremehkan, kamu sangat bau. Pergilah mandi. Wangxi tidak tahu kenapa, tapi dia menyukai cara Sania Dingeli memandangnya dengan jijik. Hal ini membuatnya semakin ingin menaklukkan Sania Dingeli. Selama ini, Wangxi telah bermain dengan banyak selebriti wanita. Sulit baginya untuk tertarik pada selebriti wanita biasa, tetapi ketika dia melihat Sania Dingeli, dia merasa telah menemukan perasaan tergerak lagi. Ayo mandi bersama. Nada bicara Wangxi ambigu saat matanya yang penuh nafsu tertuju pada dada Sania Dingeli, mengungkapkan keserakahan dan kelaparan. Ini pertama kalinya kami bertemu. Anda harus memberi saya waktu untuk membiasakan diri, bukan? Sania Dingeli memandang Wangxi dengan dingin. Jangan berlebihan. Wang, kamu tertawa sinis, aku tidak mengira kamu akan malu. Tidak apa-apa, masih ada malam yang panjang di depan kita, dan kita masih punya banyak waktu untuk saling mengenal, aku mau mandi. Tunggu aku, sayang. Oh iya, jangan pernah berpikir untuk kabur. Saya telah mengatur agar orang-orang menjaga pintu. Wangxi pergi mandi. Sania Dingeli tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu. Dia buru-buru membuka tas tangannya dan mengeluarkan ponselnya. Siapa yang harus saya hubungi? Panggil polisi. Jika polisi dikerahkan, dia takut kejadian malam ini tidak akan dirahasiakan. Begitu tersiar kabar, bahkan jika dia tidak bersalah, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Sania Dingeli tidak ingin merusak kariernya.
Seorang Wangsi tidak layak melepaskan karir yang telah ia bangun dengan susah payah. Memanggil polisi akan menjadi pilihan terburuk. Sania Dingeli memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Saat ini, dia tidak bisa memikirkan siapapun untuk membantunya. Sania Dingeli hendak memasukkan kembali ponselnya ke dalam tasnya ketika sebuah catatan tiba-tiba jatuh. Itu adalah catatan yang diberikan Su Yan kepada Sania Dingeli. Di sana ada informasi kontak misterius X. Sania Dingeli ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi pada akhirnya dia tetap memutar nomor di catatan itu. Panggilan itu tersambung. Sania Dingeli tidak menunggu pihak lain berbicara dan berkata dengan suara rendah, "Jangan katakan apapun. Dengarkan aku." Tidak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka. "Sanshan, aku sudah selesai mandi. Kamu ada di mana? Apakah kamu bermain petak umpet denganku?" Suara Wangsi semakin dekat. Jantung Sania Dingeli berdebar semakin kencang. Dia buru-buru menyelesaikan kalimat terakhirnya dan menutup telepon. Bab 334. Terburu-buru. Nada sibuk terdengar dari telepon. Wajah Henry Sword sangat suram, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura gemetar. Dia mengambil mantelnya dan bergegas keluar. "Elder Sword, kemana kamu pergi? Apa yang salah denganmu?" Suara bertanya Hudson Yin terdengar dari belakang. Hudson Yin tidak mengerti mengapa Henry Sword menjadi seperti ini setelah menerima panggilan telepon. Sepertinya dia akan membunuh seseorang. Dia belum pernah melihat Henry Sword begitu cemas sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Malam semakin gelap, dan sebuah mobil berwarna perak melaju kencang di jalan yang kosong. Mobil berada pada kecepatan maksimumnya, dan suara mekanis navigasi terus menunjukkan bahwa ia sedang melaju. Kedua tangan Henry Sword mencengkeram kemudi dengan erat hingga urat-urat di punggung tangannya menonjol, menandakan bahwa pikirannya sedang genting. 10 menit yang lalu, ketika dia mengangkat telepon, dia mendengar suara Sania Dingeli. Setelah beberapa saat tidak percaya, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Namun, sebelum dia terkejut, Sania Dingeli berkata, "Saya tidak tahu siapa yang harus dicari. Aku seharusnya tidak mencarimu. Aku bahkan tidak tahu namamu. Hentikan omong kosong itu, saya dalam masalah sekarang. Saya di kamar 2617 Hotel Wisteria, situasinya kira-kira seperti ini. Jika Anda dapat menghubungi Hudson Yin, minta dia untuk segera membawa orang ke hotel. Saya adalah pengawas program, dan dia bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan pribadi saya. Selain itu, jangan panggil polisi untuk saat ini, terima kasih." Setelah mengatakan ini, suara seorang pria terdengar dari telepon. Seharusnya pria bernama Wangsi, yang disebutkan Sania Dingeli. Suara pria itu menjijikkan dan berminyak seolah dia perlahan mendekati Sania Dingeli. Sania Dingeli segera menutup telepon. "Sial. Ayo cepat." Henry Sword memukul kemudi dengan keras, matanya merah dan terbakar amarah. Henry Sword bahkan tidak berani membayangkan keadaan Sania Dingeli saat ini. Dia hanyalah seorang wanita yang lemah. Apa yang bisa dia lakukan untuk melindungi dirinya sendiri? Mungkin sekarang ketika dia memikirkan hal ini, Henry Sword merasa hatinya terkepal erat oleh tangan yang tak terlihat. Perasaan tercekik dan rasa sakit menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. "Rubah kecil, tunggu aku. Jangan biarkan apapun terjadi pada Anda. Aku mohon padamu." Henry Sword menginjak pedal gas, dan mobil berwarna perak itu melintas seperti sambaran petir. Lantai 26 hotel itu tenang. Ada 2 pengawal kuat berjas hitam berdiri di depan pintu sebuah kamar. Tiba-tiba, pintu lift terbuka, dan seorang pria langsung berjalan mendekat. Saat kedua pengawal tersebut menyadari bahwa target orang tersebut adalah kamar 2617, mereka segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Salah satu pengawal dengan gesit mengayunkan tinjunya dengan sangat cepat. Namun, pria itu lebih cepat lagi. Setelah menghindari tinju, dia memisahkan lengan pria lainnya. Gerakannya sangat cepat sehingga hanya bayangan yang terlihat. Dalam waktu kurang dari 30 detik, kedua pengawal profesional itu jatuh ke tanah sambil meratap kesakitan. Tubuh mereka meringkuk seperti lobster matang, mengejang tanpa henti. Mata Henry Sword memerah saat dia membanting tinjunya ke pintu. "Jangan dirusak, Tuan Siang, gunakan kartu kamar untuk membuka pintu." Resepsionis meja depan hotel, yang telah mengambil kartu kamar cadangan, keluar dari lift dan berlari ke sisi Henry Sword, terengah-engah. Dia kemudian menyerahkan kartu kamar kepadanya. "Ya Tuhan, apakah ini tuan muda legendaris dari grup Siang? Dia bisa melihat sosok yang begitu legendaris." Henry Sword mengamati kartu kamar, menoleh, dan berkata dengan nada muram, "Tetap di sini. Jika kamu berani memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini." Resepsionis hotel menggelengkan kepalanya dengan panik, tetapi sebelum dia bisa berjanji, pria itu sudah bergegas masuk ke kamar. Begitu dia memasuki ruangan, Henry Sword mencium bau darah.
Hatinya tenggelam, dan dia segera bergegas ke kamar tidur. Tempat tidurnya sangat berantakan, selimut dan spraynya kusut, dan seorang lelaki berpiyama terbaring di tempat tidur, tidak bergerak, kakinya tergantung lemah di sisi tempat tidur. Di mana Sania Dingley? Suara Henry Sword serak saat dia berkata, Sania Dingley. Sania Dingley mengangkat kepalanya di sudut dan melihat seorang pria berjalan ke arahnya. Dia menggerakkan bibirnya, tetapi sebelum mengatakan apapun, pria itu menariknya ke dalam pelukannya. Tubuhnya terasa hangat, dan pelukan pria itu dipenuhi rasa aman. Tubuh tegang Sania Dingley langsung rileks. Dia bersandar di dada lebar dan kokoh pria itu dan berkata dengan lembut, kenapa kamu? Bukankah aku memintamu untuk mencari Hudson Yin? Henry Sword memeluk Sania Dingley dengan erat seolah-olah dia hanya akan merasa nyaman jika dia bisa memilikinya di dalam tubuhnya. Suaranya serak, dan ada sedikit kecemasan dan kepahitan. Kamu tidak terlalu percaya padaku. Sania Dingley tidak dapat memahami kegelisahan pria itu. Dia bahkan berpikir dia bertingkah aneh. Dia membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Henry Sword menyadari bahwa nada suaranya terlalu cemas. Dia hanya merasa tertekan karena orang pertama yang dipikirkan Sania Dingley adalah Hudson Yin. Lupakan, semua ini tidak penting. Untung dia baik-baik saja. Henry Sword menundukkan kepalanya dan mengusapkannya ke rambut lembut Sania Dingley. Dia berkata dengan suara rendah, maaf saya terlambat, saya tidak dapat hadir pada saat Anda sangat membutuhkan saya. Bab 335. Sudah direncanakan. Sania Dingley bisa merasakan gairah pria itu yang hendak meluap. Setelah sadar kembali, dia menyadari bahwa dia rakus akan dadanya yang kencang dan hangat. Sania Dingley terbatuk dengan canggung dan berusaha melepaskan diri dari pelukan Henry Sword. Baru kemudian Henry Sword menyadari bahwa rambut Sania Dingley berantakan dan pakaiannya kusut. Dia terlihat sangat berantakan. Henry Sword memandang Wangxi dengan dingin dan berkata dengan nada muram, dia menyentuhmu. Sania Dingley mengingat apa yang terjadi di ruangan itu dan merasakan sedikit kepanikan di hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Wangxi melihat Sania Dingley lemah dan berpikir dia tidak bisa melawan. Dia tidak menyangka bahwa Sania Dingley telah dilatih oleh seorang profesional di bidang seni bela diri. Tubuh Wangxi membengkak, dan reaksinya lambat, jadi dia tidak bisa segera menaklukkan Sania Dingley. Saat Sania Dingley membalas, dia mengambil vas dekoratif di meja samping tempat tidur di kamar dan membantingnya ke Wangxi. Wangxi terjatuh di tempat tidur, darah mengalir dari dahinya. Tubuhnya bergerak 2 kali sebelum dia berhenti bergerak. Sania Dingley juga ketakutan saat itu dan hampir mengira dia telah membunuh seseorang secara tidak sengaja. Dia menekan rasa paniknya dan mencoba mendeteksi aura Wangxi. Ketika dia menemukan dia masih hidup, dia menghela nafas lega. Anak buah Wangxi masih menjaga pintu kamar hotel. Sania Dingley tidak bisa segera pergi, jadi dia hanya bisa tinggal di kamar untuk sementara waktu. Tidak lama kemudian, dia melihat orang misterius X bergegas masuk. Sania Dingley hanya berharap orang misterius X akan meminta bantuan Hudson Yin, tetapi dia tidak berharap dia datang sendirian. Bagaimana kamu bisa masuk? Apakah kamu terluka? Sania Dingley memandang Henry Sword dengan gugup. Ketika dia tidak menemukan luka luar yang terlihat, dia menghela nafas lega. Henry Sword tersenyum padanya. Matanya tampak seperti bintang yang bersinar, dan dia mengangkat alisnya yang indah. Khawatir tentangku. Sania Dingley menatap mata pria itu dan merasa dia akan tersedot ke dalam. Dia membuang muka dan berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Lagi pula, akulah yang meminta bantuanmu. Jika kamu terluka karena kamu membantuku, aku akan menyalahkan diriku sendiri. Bagaimanapun, terima kasih. Aku akan mengingat bantuan ini. Ketika mendengar kata-kata sopan Sania Dingley, Henry Sword tahu bahwa hubungan mereka berdua belum menjadi lebih dekat. Namun kejadian ini akhirnya mempertemukan keduanya. Dia masih senang dengan kemajuan ini. Namun, dia berharap kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Tidak peduli seberapa kuat hatinya, dia tidak tahan dengan kejutan seperti itu. Dia tidak ingin melihatnya mengalami kecelakaan apapun. Saya tidak tahu kemana mereka membawa manajer saya. Aku pergi dulu. Sania Dingley khawatir dengan kondisi Zara Xavier dan siap pergi mencarinya. Tunggu, aku akan membantumu menemukannya. Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk menemukannya sendirian? Akan lebih merepotkan jika seseorang melihatmu. Henry Sword menghentikan Sania Dingley dan menginstruksikan meja depan hotel. Dia membuat 2 panggilan telepon dan kemudian membawa Sania Dingley ke ruang pengawasan hotel. Setelah memeriksa kamera pengintai, mereka segera menemukan bahwa Zara Xavier dikurung di ruang utilitas di lantai. Sania Dingley bergegas. Setelah membuka pintu ruang penyimpanan, Zara Xavier menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Sania Dingley.
Dia kemudian buru-buru memeriksa apakah Sania Dingeli terluka. Saudari Sania, kamu baik-baik saja. Kamu membuatku takut setengah mati, kupikir. Zara Xavier terus menangis. Itu semua salahku. Seharusnya aku membawamu pergi ke aula. Jika kami pergi saat itu, semua ini tidak akan terjadi. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Melihat Zara Xavier tidak terluka, Sania Dingeli menghela nafas lega dan dengan sabar menghibur Zara Xavier. Oh benar, Saudari Sania, aku mendengar mereka membicarakan beberapa foto. Mereka pasti sudah merencanakan ini sejak lama. Zara Xavier menyeka air matanya dan berkata dengan cemas. Foto. Sania Dingeli mengerutkan kening. Hei, siapa orang di depan pintu itu? Zara Xavier melihat seorang pria jangkung berdiri di depan pintu dan bertanya dengan waspada. Dia, itu orang misterius X. Dia membantuku hari ini. Melihat kebingungan dan keterkejutan di mata Zara Xavier, Sania Dingeli tahu dia tidak bisa menjelaskannya dengan cepat. Dia hanya harus membuat Zara Xavier percaya pada orang misterius X. Kamu benar. Mereka pasti sudah merencanakan ini sejak lama. Lagi pula, kurasa mereka sudah mulai melaksanakan rencana mereka di aula. Jika Wangxi hanya ingin mendapatkan Sania Dingeli, dia tidak perlu melakukan hal-hal buruk dan menjijikkan itu pada Sania Dingeli di aula. Itu hanya akan mengingatkan Sania Dingeli sebelumnya. Lalu kenapa dia melakukan itu? Sania Dingeli menebak dalam benaknya, tapi dia tidak yakin.